رمضان tiba رمضان tiba رمضان tiba مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa di bulan Ramadan memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi vertikal sebagai hubungan hablum minallah, hubungan antara hamba dengan makhluk, hamba sebagai makhluk dengan Sang Khalik sebagai Tuhan yang Maha Esa. Hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk pengabdian, beribadah sebagai layaknya seorang hamba melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi vertikal ini adalah bagaimana memaknai ibadah puasa dalam konsepsi keimanan yang Allah menyatakan mengajak orang-orang beriman untuk melakukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan ibadah puasa. Jadi dimensi vertikal hubungan antara manusia dengan Allah yang kemudian bisa dikatakan hablum minallah sebagai pengejauhan tahan rasa pengabdian, rasa ketaatan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kewajiban dalam melaksanakan ibadah. Namun pada sisi lain, sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa juga mengajarkan kita pada dimensi horizontal atau biasa disebut konsepsi hablum minan nas, di mana hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Puasa mengajarkan empati satu sama lain, di mana kesamaan rasa lapar, kesamaan rasa dahaga, kesamaan rasa haus, kesamaan untuk menahan segala hawa nafsu. Ibadah puasa mengajarkan satu sama lain untuk saling menghargai. Bagaimana dalam menjalankan ibadah puasa, ketika si miskin merasakan lapar, si kaya pun harus juga sama merasakan lapar. Ketika rakyat merasa haus dan dahaga, maka pejabat pun sama merasakan haus dan dahaga. Tidak ada karpet merah bagi siapapun dalam melaksanakan ibadah puasa. Tidak ada pengistimewaan bagi siapapun untuk melaksanakan ibadah puasa. Si kaya dan si miskin diperlakukan sama. Antara pejabat dan rakyat juga melaksanakan hal yang serupa. Tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Agar apa? Agar kita bisa menghargai satu sama lain, berempati satu sama lain. Si miskin harus
menghormati si kaya harus mencintai si miskin. Rakyat harus menghormati pejabat mencintai rakyatnya. Itu harapan yang harus dipupuk ketika kita semua menjalankan ibadah puasa. Rasa empati terhadap sesama dengan sama-sama belajar menjalankan ibadah puasa dengan menahan rasa lapar, haus, dahaga, dan menahan segala bentuk hawa nafsu. Sahabat Bawaslu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengistimewaan puasa hanya bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang dalam perjalanan. Di luar itu perlakuannya adalah sama. Pada sisi lain, pelipat gandaan ibadah-ibadah amaliyah dalam pelaksanaan puasa Ramadan ini memantik kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Pelipat gandaan pahala infak, sedekah, dan kemudian penyempurnaan ibadah puasa dengan menjalankan atau melaksanakan zakat fitrah. Ini adalah upaya bagaimana kemudian ada keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Diharapkan dalam menjalankan ibadah puasa kita digirohkan kembali untuk saling memberi yang kita punya, memberi yang kita miliki terhadap mereka yang membutuhkan. Zakat fitrah kita berikan sebagai penyucian diri, diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk bisa berbahagia dalam menyambut hari Idul Fitri. Sahabat Bawaslu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana konsepsi ibadah puasa dalam dimensi sosial ini menjadi hal yang penting dan patut kita pelajari. Pengganti puasa pun dalam Al-Quran disebutkan bagi mereka yang kemudian tidak menjalankan puasa karena sakit atau dalam perjalanan. Itu diperkenankan untuk menjalankan fidyah dan memberikan makan kepada orang miskin. Ini pelajaran yang sangat penting. Bagaimana kita kemudian diupayakan untuk bermanfaat bagi orang lain ketika menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana hadis Nabi menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga ibadah puasa kita pada tahun ini memupuk kita untuk lebih berempati terhadap hubungan sesama manusia, apalagi di tengah pandemi corona. Kita semua dituntut untuk bahu-membahu, saling berempati satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saling memberi satu sama lain, sehingga kita adalah satu kesatuan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.